Shalom jemaat Tuhan. Pada saat ini kita mau belajar firman Tuhan PIK ini dengan judul Bangsa Israel dan Gereja Tuhan, yang kita lihat dalam Keluaran 19 dan Matius 16. Mari kita berdoa lebih dahulu. Mohon Roh Kudus, Roh Hikmat membimbing hamba-Mu, bisa menjelaskan firman dengan jelas, dengan gamblang, dan setiap kami yang menonton dan mendengarkannya supaya kami dibimbing oleh Roh kebenaran. Berfirmanlah kepada kami lewat lidah hamba-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bangsa Israel dan Gereja Tuhan. Sekalian, mari kita membaca ayat Keluaran 19. Inilah janji Tuhan kepada bangsa Israel. Ya, dikatakan, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Oke, selanjutnya. Nah, kita melihat lagi dalam Galatia 3 ayat 7-9 dikatakan, jadi hendaklah kalian menyadari bahwa orang yang benar-benar keturunan Abraham adalah orang yang percaya kepada Allah. Ya, mari kita baca sama-sama yang biru. Alkitab sudah melihat terlebih dahulu bahwa Allah memungkinkan orang-orang bukan Yahudi berbaik kembali dengan Allah kalau mereka percaya kepadanya. Kabar baik itu diberitahukan terlebih dahulu kepada Abraham, dan dalam janji ini, melalui engkau Allah akan memberkati seluruh umat manusia di atas bumi. Abraham percaya, maka ia diberkati. Begitu juga semua orang yang percaya akan diberkati bersama-sama Abraham. Saya kutip dalam Alkitab terjemahan sehari-hari. Jemaat Tuhan, mari kita belajar tema ini. Sekalian, kata Tuhan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 1 dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percaya juga kepadaku. Percaya kepada Allah dan percaya kepadaku juga. Itu kata Tuhan Yesus. Ya. Oke. Nah, relasi antara gereja dengan Israel adalah relasi yang unik. Relasi antara gereja dengan Israel adalah relasi unik, yaitu berbeda dengan yang lainnya. Israel adalah umat perjanjian yang Allah pilih dalam perjanjian lama. Kita lihat tadi dalam Keluaran 19 tadi. Ya. Gereja didirikan oleh Tuhan Yesus dalam perjanjian baru setelah bangsa Israel menolak Yesus sebagai Mesias. Ya, dalam Matius 16 ayat 18. Oke. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat atau eklesiaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Di atas batu karang ini, siapakah batu karang? Ya, Yesus, bukan Petrus. Gereja Tuhan didirikan di atas batu karang, yaitu Yesus. Yesuslah batu karang itu, ya, yang sudah mati dan bangkit dan tidak mati lagi. Dan dikatakan alam maut tidak akan menguasainya, tidak akan menguasai eksistensi gereja ini. Gereja Tuhan tidak bisa dikalahkan oleh kuasa apapun, karena alam maut, musuh terbesar, sudah dikalahkan oleh Yesus. Ya. Oke. Nah, walaupun Israel dan gereja berbeda, namun misi yang Tuhan berikan kepada mereka sebetulnya sama. Ya, misi kepada gereja dan misi kepada Israel sebelumnya itu sama. Yakni menjadi saksi-saksi Tuhan, agar setiap suku bangsa di bumi mengenal Tuhan. Jadi Israel dipilih dalam perjanjian lama itu untuk dijadikan saksi Tuhan. Ya, kalau kita baca dalam kitab Yesaya jelas dikatakan, engkau adalah saksiku. Ya. Namun ternyata bangsa Israel secara bangsa gagal melaksanakan perintah Tuhan. Akhirnya Tuhan gantikan dengan gereja Tuhan yang didirikan di atas Yesus Kristus sebagai juru selamat, Mesias, anak Allah yang hidup dan yang sudah mati dan tidak mati lagi, dan bangkit dan tidak mati lagi. Oke, Yesaya 40 ayat 10 dikatakan, kamu inilah saksi-saksiku, kata Yahweh. Demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, mengerti bahwa aku tetap Dia.
Kata Tuhan kalau semua hurufnya itu besar itu berarti Yahweh. Ya. Kamu ini saksi-saksiku. Ya, bangsa Israel dalam perjanjian lama disebut sebagai saksi-saksi Yahweh. Ya. Oke. Nah, ternyata gagal dilaksanakan oleh Israel sehingga mereka ditawan, ya. Tawan ke banyak tempat, ya, banyak negara, ya. Nah, firman Tuhan kepada gerejanya 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Kamu tuh maksudnya kalian, gereja Tuhan, ya, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, ya, dari gereja Tuhan terdiri dari berbagai macam suku bangsa, bukan hanya bangsa Israel saja, tapi berbagai macam suku bangsa di dunia. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tapi sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Ya, ini suatu hal yang penting sekali. Oke. Nah, bagaimana hubungan antara Israel dan gereja pada masa kini? Pada masa kini, apa hubungannya? Nah, itu ada satu teori namanya remnant theology, yaitu teologi sisa, teologi kaum sisa, remnant theology. Roma 11 ayat 3 sampai 5. Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh, mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Itu kata Nabi Elia, ya. Tapi bagaimanakah firman Allah kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku. Ya, dari sekian banyak warga Israel, Tuhan yang menyembah berbagai macam dewa-dewi, tapi Tuhan masih menyisakan 7.000 orang yang menyembah Yahweh, yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa, ini namanya remnant, menurut pilihan kasih karunia. Kita tidak tahu berapa jumlahnya, ya, tapi dikatakan dalam firman Tuhan ada suatu sisa menurut pilihan kasih karunia yang tidak menyembah ilah lain, hanya menyembah Yahweh, ya, yang pernah memperkenalkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Ya. Oke. Nah, sisa dalam tanda kutip, ya, Israel itu akan tetap mengalami penggenapan janji yang pernah diucapkan Allah, khususnya tentang tanah perjanjian dalam tanda kutip, ya. Tanah perjanjian di sini bukan berarti Kanaan, ya, yang hanya kecil itu, ya. Dan janji tentang raja yang kekal, raja di atas segala raja, ya. Nah, ini sisa Israel itu dalam tanda kutip, ya, akan tetap mengalami penggenapan janji yang pernah diucapkan Allah itu, ya. Ya, gereja ambil bagian dalam janji yang diterima oleh sisa Israel itu, ya, Galatia 6 ayat 14 sampai 16, ya. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Ya. Sekalian, jadi di sini kita melihat suatu hal yang penting. Umat Tuhan, umat yang percaya pada Tuhan Yesus itu bagikan Israel rohani. Israel rohani. Ya, yang menyembah Allah Yahweh yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oke. Yang B, Alkitab tetap mengakui eksistensi Israel sebagai umatnya, bangsa Israel sebagai umatnya. Ya. Roma 11 ayat 28, mengenai Injil mereka adalah seteru Allah. Ini kata Paulus, ya. Oleh karena kamu, tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang.
Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Itulah, disitulah anugerah Tuhan. Ya. Oke. Bangsa Israel didisiplin oleh Allah karena mereka tidak menyembah Allah Yahweh, mereka menyembah dewa-dewi lainnya. Ya, mereka didisiplin. Kata disiplin itu dekat dengan atau berasal dari kata disciple, murid. Jadi orang yang didisiplin Tuhan tujuannya adalah untuk menjadikan mereka sebagai murid Tuhan. Sehingga mereka dicambuk kalau mereka salah, kalau mereka jauh dari Tuhan, ya mereka dicambuk untuk didisiplin supaya mereka menjadi disciple, jadi muridnya Allah. Ya, Ulangan 28 dikatakan, tapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Jadi kalau Israel tidak menyembah Tuhan, mereka meninggalkan Tuhan, maka mereka akan terima kutuk dari Tuhan. Ya. Ulangan 28 ayat 36. Tuhan akan membawa engkau dengan raja yang kau angkat atasmu itu kepada suatu bangsa yang tidak dikenal olehmu. Ini adalah nubuat tentang mereka ditawan oleh bangsa-bangsa yang dipakai Tuhan untuk mendisiplin umat Tuhan. Karena orang Israel menyembah dewa-dewi lain. Ya, sekalian, kepada suatu bangsa yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu, di sanalah engkau akan beribadah kepada Allah lain, kepada kayu dan batu. Bodoh sekali. Ya, mereka tidak menyembah Allah yang sesungguhnya, Allah yang benar, tapi mereka menyembah Allah ilah lain, yaitu kepada kayu dan batu. Ya. Oke, nah kita melihat peta ini. Ya, tahun 721 sebelum Masehi, ya, yang bagian utara, 10 suku bagian utara itu ditawan ke Assyria, ya, ke Assyria. Ya. Nah, kemudian tahun 586 sebelum Masehi, yang bagian selatan, ya, 2 suku itu, ya, itu ditawan ke Babilonia. Ya. Itu terjadi dalam sejarah dan itu memang kisah betul. Dan apa yang firman Tuhan katakan memang benar-benar terjadi. Bukan omong kosong atau hanya dongeng saja. Ya. Oke. Berikutnya. Nah, tidak ada indikasi bahwa status Israel sebagai umat Allah sudah berhenti. Ya, itu. Jadi waktu mereka ditawan, tidak berarti status Israel sebagai umat Allah sudah berhenti. Dari sekian banyak orang Israel yang menyembah berhala, ada kaum sisa di tiap zaman yang menyembah Yahweh, yang menyembah Allah yang sesungguhnya, yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub itu. Ya. Walaupun sebagian menyembah dewa-dewi lain, tapi ada sebagian orang yang menjadi kaum sisa yang dipilih oleh Allah dan tetap menyembah Allah Yahweh itu. Ya. Namun demikian, apabila mereka ada di negeri musuh mereka, aku tidak akan menolak mereka dan tidak akan muak melihat mereka, sehingga aku membinasakan mereka dan membatalkan perjanjianku dengan mereka. Sebab akulah Tuhan Allah mereka. Untuk keselamatan mereka, aku akan mengingat perjanjian dengan orang-orang dahulu yang kubawa keluar dari tanah Mesir. Ini luar biasa kasih setia Tuhan, ya. Di depan mata bangsa-bangsa lain, supaya aku menjadi Allah mereka, akulah Tuhan. Ini merupakan anugerah Tuhan. Walaupun banyak orang Israel sudah lupa, sudah menyembah dewa-dewi lain, tapi Allah tetap memegang dan ingat janjinya kepada nenek moyang Israel. Ya, sehingga walaupun mereka harus didisiplin oleh Allah, ditawan, ya, selama sekian masa, tapi dari mereka yang disiplin ada kaum sisa yang tetap menyembah Allah Yahweh itu. Ya, ini suatu hal yang anugerah Tuhan. Ya. Oke. Nah, 2 Timotius 2:13 bagus sekali. Jika kita tidak setia, kata Paulus, ya, Dia yaitu Allah tetap setia. Kalau kesetiaan Allah bergantung pada kesetiaan kita yang terbatas ini, habislah kita, binasalah kita di neraka. Tapi jika kita umatnya tidak setia, Dia Allah tetap setia.
karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi jangan lupa, kalau kita dikuatkan tetap setia mengiring Tuhan, itu karena kesetiaan Allah yang melampaui ketidaksetiaan kita, yang menguatkan kita, yang memampukan kita untuk tetap setia mengiring Dia. Ya, ketidaksetiaan Israel tidak membatalkan pilihan Allah atas mereka. Ini luar biasa ya. Ini merupakan anugerah. Ketidaksetiaan Israel tidak membatalkan pilihan Allah atas mereka. Ya. Nah, Hosea 4 itu. Hosea tadi kita baca, Hosea 14 ya. Tuhan berkata, umatku yang menyeleweng, ku ambil kembali dan ku kasih dengan sepenuh hati. Mereka tak akan ku marahi lagi. Bagi orang Israel, aku seperti hujan yang membasahi tanah yang gersang. Mereka akan berkembang seperti bunga dan seperti pohon cemara yang dalam akarnya. Mereka akan kembali kepadaku dan tinggal dalam perlindunganku. Dengan pesat mereka akan tambah makmur seperti gandum bertumbuh di ladang yang subur. Dan seperti kebun anggur, seperti air anggur Libanon nama mereka termasyur. Orang Israel akan membuang patung-patung berhalanya. Mereka kupelihara dan kukabulkan doanya. Seperti pohon yang selalu banyak daunnya, aku akan menaungi mereka. Oh luar biasa. Ini janji Tuhan. Ya, janji Tuhan. Kesetiaan Tuhan yang melampaui ketidaksetiaan umatnya. Luar biasa. Ya. Oke. Nah, gereja atau orang Kristen digambarkan sebagai tunas liar yang mendapat anugerah. Saudara dan saya yang secara notabene kita bukan bagian daripada suku-suku Israel. Kita kok dipanggil oleh Allah, kita menjadi orang Kristen mengikuti Yesus. Itu seperti tunas liar yang mendapat anugerah. Jadi jangan sombong. Ya, kita hanya sebagai tunas liar yang mendapat anugerah. Ketidakpercayaan Israel membuka kesempatan bagi bangsa-bangsa lain untuk diselamatkan. Oh puji Tuhan. Ya. Coba kalau bangsa Israel setia terus, nggak tahu ada kesempatan bagi bangsa-bangsa lain nggak untuk mengenal Yesus? Saya tidak tahu ya. Tapi ketidakpercayaan Israel membuka kesempatan bagi bangsa-bangsa lain untuk diselamatkan. Ya. Hanya karena iman kepada Tuhan Yesus saja, bukan karena perbuatan baik. Ini kekristenan menekankan itu, sangat menekankan itu. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Kita punya perbuatan baik sangat kurang. Ya, Tuhan melihat motivasi hati kita. Ya, jadi hanya kita diselamatkan karena iman kepada Tuhan Yesus saja, bukan karena perbuatan baik. Mereka tercangkok pada pohon zaitun yang sejati. Ya, sekalian ini gambarnya. Ya, tercangkok pada pohon zaitun yang sejati. Ya. Oke. Rasul Paulus menuliskan dalam Roma 11 tadi, ayat 16 sampai 18. Sudah lihat, sudah akan baca ya. Oke. Nah. Oke, saya tuliskan sini. Dan kalau akar pohon adalah kepunyaan Allah, itu berarti cabang-cabangnya adalah miliknya juga. Sebagian dari cabang-cabang pohon zaitun, yaitu orang-orang Yahudi, sudah dikerat. Dan pada bekas keratan itu dicangkokkan cabang pohon zaitun liar. Yaitu saudara yang bukan Yahudi. Orang Indonesia, orang Amerika, orang Australia, orang Asia. Kita semua bukan Yahudi. Kita yang percaya Yesus itu seperti dicangkokkan. Ya, oke. Saudara dicangkokkan di situ supaya saudara menikmati segala yang baik dari kehidupan rohani orang-orang Yahudi. Oleh karena itu, janganlah kalian menganggap enteng mereka yang sudah dikerat seperti cabang itu. Kalian harus ingat bahwa kalian hanya cabang saja. Dan bukannya cabang yang memberi makan kepada akar, tetapi akar yang memberi makan kepada cabang. Oh luar biasa. Ya, ini penting sekali. Ya. Oke. Nah, kata akar di situ adalah Mesias. Wahyu 5 ayat 5. Wahyu 22 ayat 16 ya. Ya, Wahyu 5 ayat 5 dikatakan, lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda yaitu tunas Daud, the root of David. Tunas Daud itu artinya akar dari Daud, dari Raja Daud. Ya.
telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Jadi kata akar itu menuju pada Mesias. Ya. Oke. Nah, tentang hubungan antara Yudaisme dan kekristenan dapat dijelaskan sebagai berikut. Yudaisme dan kekristenan. Ya. Pada awalnya, kekristenan merupakan salah satu bagian dari Yudaisme. Itu pada awalnya. Ya. Dalam Kisah Rasul 24 ayat 5, Imam Besar Ananias menyebut kekristenan sebagai sekte Nasrani. Sekte Nasrani. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar. Seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte. Dalam bahasa Yunani katakan Hiereseus. Sekte orang Nasrani. Ya dulunya agama Kristen disebut sebagai sekte. Ya. Ya pada abad pertama oleh mereka menyebut sekte itu orang-orang Yahudi. Ya. Oke. Nah. Namun kata sekte pada saat itu bersifat netral. Jadi kalau sekarang pemahaman sekte seperti negatif ya, tapi pada saat itu sekte itu sifatnya netral karena kata tersebut juga ditujukan kepada orang-orang Farisi dan Saduki. Ya, gitu ya. Paulus menyebut kekristenan sebagai jalan Tuhan. Kisah Rasul 24 ayat 14. Ya. Nah, tapi aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Allah nenek moyang kami dengan menganut jalan Tuhan, yaitu kekristenan. Ya. Yaitu jalan yang mereka sebut sekte. Disebutnya dulu sekte. Kristen dulu disebutnya sekte. Aku percaya pada segala sesuatu yang ada tulis dalam hukum Taurat dan dalam kitab nabi-nabi. Ya. Oke. Nah, istilah Kristen kemudian pertama kali digunakan di Antioquia. Ini sejarahnya ya. Oleh para pengikut Kristus sendiri. Ya. Ya, sudah lihat kota Antioquia di situ. Ya, saya kasih panah merah. Ya. Oke. Daerah Syria. Ya. Nah, Kisah Rasul 11:26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kali disebut Kristen. Ya. Oke, jadi dalam tahap awalnya kekristenan adalah salah satu kelompok dalam Yudaisme, seperti halnya Farisi dan Saduki. Pada itu dalam tahap awalnya. Oke. Nah, oke. Nah, secara teologis, Perjanjian Baru memahami umat Allah tidak lagi sebatas bangsa Israel. Kalau Perjanjian Lama lain. Tapi dalam Perjanjian Baru tuh masalahnya lain lagi. Ya. Secara teologis, Perjanjian Baru memahami umat Allah tidak lagi sebatas bangsa Israel, tetapi kepada siapapun yang percaya pada Kristus. Itulah mereka disebut sebagai umat Allah. Umat Tuhan. Ya. Roma 9 ayat 6. Akan tapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Itu kata Paulus. Tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Hanya mereka yang percaya kepada Tuhan, bukan menyembah dewa-dewi lain. Contemporary English Version dikatakan, not all of the people of Israel are the true people of God. Tidak semua orang Israel adalah umat Tuhan yang benar, umat Allah yang benar. Oke, ya. Dalam Galatia 3:7 dikatakan, jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Kalau mereka tidak beriman kepada Tuhan Yahweh, ya mereka bukan anak-anak Abraham, bukan keturunannya Abraham. Ya. Mereka menyembah dewa lain. Oke. Nah, dalam Injil dicatat bahwa Yesus menunjukkan sikap patuh kepada Taurat.
Misalnya Markus 1 ayat 44, bandingkan dengan Imamat 13 ayat 5. Orang kusta yang telah disembuhkan diperintahkan untuk memperlihatkan diri kepada imam. Dia memperlihatkan diri kepada imam. Imam apa? Imam Yahudi. Markus 10 ayat 19. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, yaitu Taurat. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang lain. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Itu semua Taurat yang Tuhan berikan dalam Keluaran pasal 20 itu. Ya. Oke. Nah, Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Enggak. Aku datang bukan untuk meniadakannya, tetapi untuk menggenapinya. Ini indah sekali. Ya. Penting sekali. Menggenapi Taurat. Itulah misi Tuhan Yesus. Ya. Oke. Namun Yesus mengoreksi penafsiran yang keliru terhadap Taurat. Nah itu. Yang dilakukan oleh para ahli Taurat atau tradisi pada waktu itu. Ya, ahli Taurat dan tradisi waktu itu salah tafsirkan makna Taurat yang sesungguhnya. Makanya Tuhan Yesus datang sebagai sang firman Allah yang menjelma jadi manusia. Dia mengoreksi penafsiran yang keliru itu. Ya. Nah, Matius 5 ayat 38 sampai 39. Kamu telah mendengar firman mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Tapi siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Yaitu Tuhan tuh mengarahkan yang tidak benar tafsirannya diarahkan kepada tafsiran yang benar. Oke. Nah, selain itu, relasi yang Yesus bangun dengan orang-orang berdosa menunjukkan sikap Yesus yang berlawanan dengan tradisi atau ajaran tua-tua Yahudi. Iya. Yesus begitu berbelas kasihan kepada orang-orang berdosa. Ya. Dia tidak bersikap sok suci, nggak mau bergaul dengan orang berdosa. Justru dia datang untuk menyelamatkan orang-orang yang sadar bahwa dirinya berdosa. Ya. Lukas 15 ayat 1 dan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Justru yang ditentang adalah sikap ini pemungut cukai yang sombong ini. Maksudnya orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang sombong itu. Yang menganggap diri sebagai orang yang suci, nggak boleh bergaul dengan orang-orang berdosa, sang pemungut cukai. Pada Yesus datang untuk menolong, untuk menyelamatkan orang-orang berdosa yang sadar bahwa dirinya orang berdosa. Oke, Yesus melayani orang-orang non-Yahudi juga. Ya, keselamatan bukan hanya orang Yahudi saja, tapi orang-orang non-Yahudi butuh keselamatan. Ya, seorang ibu yang anak perempuannya kemasukan roh jahat mendengar tentang Yesus, ia datang kepada Yesus dan sujud di depannya sambil memohon agar Yesus mengusir roh jahat dari anak itu. Wanita itu bukan orang Yahudi, lahir di daerah Venesia di Syria. Nah ini, sudah lihat gambar seperti itu. Venesia di Syria. Ya. Oke. Nah, selanjutnya. Nah, Yohanes 12. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Bethsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Jadi Yesus dicari oleh orang non-Yahudi, itu orang-orang Yunani itu. Yesus membuka kesempatan bagi orang-orang non-Yahudi untuk percaya Yesus sebagai juru selamat. Ya. Oke. Dalam perkembangan berikutnya, pemisahan kekristenan dari Yudaisme makin terasa. Nah ini, ya, makin terasa. Oke, ini ada Hall of Tyrannus. Ya. Paulus memisahkan murid-muridnya dari orang-orang Yahudi dan mengajar mereka di ruang kuliah Tyrannus di kota Efesus. Ya. Mulai semakin kelihatan perbedaannya, gitu ya. Terusnya,
Oke, kemudian terjadi pergeseran terus-menerus yang makin menjauhkan kekristenan dari Yudaisme. Makin menjauhkan. Ya. Perang Yahudi antara tahun 66 sampai 74 Masehi, ya, yang menghancurkan segala sesuatu yang berbau otoritas keagamaan Yudaisme, termasuk bait suci, ya, membuat posisi Yudaisme melemah. Ya. Nah ini, Yerusalem dikepung, ini dihancurkan oleh Jenderal Titus. Ya, akhirnya kemudian orang-orang Israel disebarluaskan, didiasporakan ke berbagai negara di dunia ini. Ya. Karena mereka dihukum Tuhan, karena mereka telah menolak Yesus, ya, utusan Bapa itu. Mereka tolak, mereka salibkan. Ya, mereka dihukum Tuhan. Ya. Oke. Nah, kebijakan rabbinik Yahudi terhadap orang-orang Kristen Yahudi adalah begini. Mereka berusaha dan berhasil memarginalisasikan orang-orang Kristen Yahudi dan mengeluarkan orang Kristen Yahudi dari komunitas Yahudi secara keseluruhan. Jadi ditolak keberadaan orang Kristen Yahudi dari kelompok Yahudi. Ditolak oleh para rabi Yahudi. Ya. Mereka menyingkirkan orang Kristen dari sinagoge, rumah sembahyang, ya, dan mengasingkan orang-orang Kristen Yahudi dari masyarakat. Jadi ditolak. Orang Yahudi kok jadi Kristen, jadi ditolak oleh para rabi Yahudi. Ya. Oke. Nah, kemudian terjadi relasi buruk antara kelompok Yahudi dan umat Kristen, lebih buruk lagi. Khususnya dipicu karena tindakan Nazi Jerman yang dipimpin Hitler yang membantai lebih dari 6 juta orang Yahudi di Eropa. Lebih dari 6 juta orang Yahudi di Eropa dibantai. Ya. Namanya Holocaust. Ya. Holocaust adalah lembaran hitam dalam sejarah dunia ini dan sejarah Yahudi khususnya. Ya. Oke. Nah, ada sebagian gereja di Jerman pada waktu itu menyetujui tindakan Hitler karena menganggap pembunuhan itu sebagai hukuman Allah bagi bangsa Yahudi yang telah menyalibkan Yesus. Jadi tindakan Hitler yang menganiaya orang Yahudi itu didukung oleh sebagian pemimpin gereja di Jerman waktu itu. Ya, ini gambarnya. Ini gambar. Oke. Holocaust itu adalah kejahatan manusia, kejahatan kemanusiaan yang amat hebat, yang muncul karena sikap antisemitisme. Jadi mereka anti terhadap orang Yahudi. Jadi kita orang Kristen nggak perlu bela sebenarnya hal ini. Ini tindakan yang jahat, tindakan yang salah. Ya. Tidak bisa dipungkiri bahwa ada orang Kristen yang memiliki sikap antisemitisme waktu itu. Ya, waktu itu. Namun sikap demikian tidak diajarkan dalam Alkitab. Pasti Alkitab tidak mengajarkan sikap demikian itu. Tidak, Tuhan mengajar umatnya untuk bahkan mengasihi musuh. Kalau engkau mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Itu kata Tuhan kan. Tapi kasihilah musuh. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya. Tuhan Yesus sendiri di atas salib berdoa, Bapa ampunilah mereka, orang-orang yang menyalibkan dia itu loh, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya. Oke. Nah, apakah orang Kristen non-Yahudi harus mengikuti tradisi Yahudi? Misalnya karena orang Kristen non-Yahudi ya harus mengikuti tradisi Yahudi, misalnya sunat ataupun berbahasa Ibrani. Sidang para rasul di Yerusalem menetapkan nggak perlu. Nah ini Alkitab sendiri yang mengatakan. Sidang para rasul di Yerusalem berkata nggak perlu. Kalau kamu jadi Kristen, walaupun kamu dari non Yahudi, nggak perlu disunat, nggak perlu belajar bahasa Ibrani, kecuali yang masuk sekolah teologi ya perlu belajar bahasa Ibrani. Tapi kalau jemaat umum nggak perlu belajar bahasa Ibrani. Ya.
Kecuali ada 4 hal yang dipesankan agar orang non-Yahudi menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala. Itu yang pertama. Menjauhkan diri dari percabulan. Menjauhkan diri dari daging binatang yang mati dicekik. Dan dari darah. Itu 4 hal waktu itu. Dipesankan kepada orang-orang Kristen yang dari non-Yahudi. 4 hal itu. Ya. Oke. Nah, demikian pula halnya dengan hari-hari raya yang dilakukan umat Yahudi di masa perjanjian lama. Sebenarnya itu hanya merupakan gambaran yang sudah digenapi secara sempurna dalam diri Yesus Kristus. Itu hanya merupakan gambaran saja. Ya, segala hari raya yang dilakukan oleh umat Yahudi di masa perjanjian lama itu. Ya. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Sedang wujudnya adalah Kristus. Oke ya. Nah, misalnya Paskah, roti tidak beragi dan buah sulung digenapi dalam kematian, penguburan dan kebangkitan Kristus. Sudah digenapi. Ya. Hari penuaian atau Pentakosta menjadi hari pencurahan Roh Kudus. Ya. Itu Kisah Rasul 2 ya. Oke. Hari peniupan sangkakala, pendamaian atau Yom Kippur, Pondok Daun akan digenapi pada saat kedatangan Kristus yang kedua. Ya. Akan digenapi. Oke. Nah, dengan demikian umat Kristen gak perlu lagi mengikuti hari raya Israel. Cukup percaya kepada Kristus yang adalah penggenapan Taurat. Penggenapan apa yang dinubuatkan dalam perjanjian lama itu. Cukup percaya pada Yesus. Ya. Oke. Nah, ini ada sebagian kelompok yang berusaha mengikuti cara-caranya orang Yahudi. Perjanjian garam, ya. Ada lagi seperti gini, ya ada tabut, ya dibikin. Padahal semua itu hanya merupakan simbol yang sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Tapi sebagian kelompok ikut-ikutan gini. Dan mungkin jemaat Tuhan, sebagian jemaat Tuhan nggak ngerti ya ikut-ikutan juga. Ya. Cukup percaya pada Kristus saja yang adalah penggenapan segala janji Allah, ya, yang dinyatakan dalam Taurat itu. Ya. Kalau kita percaya pada Yesus, kita ikut perintah Tuhan. Ya. Sekalian, ini suatu hal yang luar biasa yang perlu kita lakukan. Ya. Oke. Jadi saudara sekalian, kita harus membedakan 2 hal dalam Taurat. Yang pertama adalah yang sifatnya etika. Etika dari dulu, sekarang sampai yang akan datang tetap berlaku dalam Taurat. Jangan membunuh, ya tetap orang Kristen jangan membunuh. Itu kan sifatnya etika. Jangan berzina, jangan bersaksi dusta. Itu tetap terjadi dan harus dilakukan oleh umat Tuhan. Itu sifatnya etika dalam Taurat, ya, tetap dilakukan. Tapi yang kedua adalah ritual. Segala pengorbanan binatang itu sudah digenapi oleh pengorbanan Kristus. Pengorbanan binatang itu tidak bisa mengampuni dosa. Itu hanya menunjuk pada pengorbanan Kristus yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Itu digenapi oleh Kristus. Ini suatu hal yang penting, ya. Oke. Nah, tapi merayakan hari Paskah, Pentakosta yang telah mendapat makna baru, ini penting. Mendapat makna baru secara Kristen dengan pemahaman yang benar, yaitu untuk menyanjung Kristus dan menghargai karyanya, tidak masalah bahkan perlu dilakukan. Jadi orang Kristen harus merayakan Paskah. Karena Paskah itu adalah hari kebangkitannya Yesus yang memberikan kita kemenangan. Pentakosta, yaitu pencurahan Roh Kudus 2000 tahun yang lalu, diberikan kepada semua orang yang percaya pada Yesus. Ya. Jadi orang Kristen memberikan makna baru dari hari-hari raya itu. Ya. Makna baru. Ya. Oke. Nah, secara politis tidak ada hubungan secara khusus antara gereja dengan negara Israel modern. Jadi jangan dianggap bahwa gereja merupakan Zionis begitu. Jangan, itu keliru.
Ya, gereja bukan Zionis. Ya, gereja adalah orang-orang pengikut Kristus. Ya, yang memahami firman sesuai dengan makna yang sebenarnya, sesuai dengan petunjuk Tuhan. Ya. Oke. Secara politis tidak ada hubungan secara khusus antara gereja dengan negara Israel modern. Jadi jangan kita sebagai umat Tuhan tuh, umat Kristen, umat Kristus ya, apa saja yang pemerintah Israel tetapkan kita ikuti. Padahal kita ada orang Indonesia Kristen. Beda hukumnya dengan hukum bangsa Israel. Ya, kita harus pahami itu. Hubungan politik yang ada ialah di antara negara kesatuan Republik Indonesia dengan negara Israel. Itu saja. Ya, itu saja. Dengan demikian permasalahan Israel dengan Palestina adalah dalam bingkai hubungan politik internasional. Bukan agama atau gereja. Ya, itu penting kita perlu paham. Oke. Nah, tanah Kanaan adalah tanah perjanjian bagi orang-orang Yahudi, tapi bukan tanah perjanjian bagi orang-orang Kristen. Yang enggak cukup lah. Orang Kristen di dunia sekarang berapa? Berapa miliar? Mana cukup? Enggak bisa ditampung oleh tanah Israel yang di Timur Tengah itu, enggak mungkin. Yang kita rindukanlah Yerusalem baru yang turun dari surga, Yerusalem baru. Berapa luasnya? Ya, kita lihat nanti. Ya. Oke. Kota itu berbentuk persegi 4. Panjangnya sama dengan lebarnya. Maka mereka tuh mengukur kota itu dengan tongkat pengukurnya. Ternyata panjangnya 2.400 kilometer. Bayangkan. 1.000 kilometer itu dari ujung Jawa Barat sampai ujung Jawa Timur. Itu 1.000 kilometer. Ya kalau 2.400 berarti 2,5-nya Pulau Jawa. Mana ada kota yang sebesar itu? Itu merupakan bahasa simbolis. Berarti kota Yerusalem baru itu, bukan Yerusalem sekarang, Yerusalem baru yang dari surga itu. Sangat besar. Cukup untuk menampung semua umat Tuhan di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru yang percaya pada Yesus. Ya, karena semua nubuat dalam perjanjian lama itu menunjuk pada Yesus dan digenapi oleh Yesus. Ya, jadi saudara sekalian, ini suatu hal yang penting kita harus tahu. Ya. Yang umat Tuhan rindukan bukanlah kota Yerusalem yang sekarang ini, tapi Yerusalem baru. Jadi kalau ada satu lagu, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Yerusalem itu apa? Bukan Yerusalem yang sekarang ini ada. Tapi yang kita rindu kalau Yerusalem baru. Sesuai dengan Wahyu 21 dan 22. Jadi jangan kita keliru ya. Yang kita rindukan bukan Yerusalem yang sekarang sebagai atau ibu katanya Israel sekarang, bukan. Yerusalem adalah Yerusalem baru yang dijanjikan Tuhan. Wahyu 21 dan 22 itu. Yang datangnya dari surga itu. Yang cukup besarnya untuk menampung semua umat pilihan Allah dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya. Oke. Negara Israel modern sekarang adalah sebagai tempat wisata. Nah ini, negara Israel sekarang modern sekarang ini adalah tempat wisata atau ziarah rohani karena memiliki tempat-tempat yang tercatat dalam Alkitab. Walaupun ada juga lokasinya belum tentu tepat. Jadi sebagian memang tepat, tapi sebagian lagi mungkin kurang tepat lokasinya. Ya misalnya kalau kita pergi ke satu gereja ya di Yerusalem itu ada nama Jesus Birthplace. Mereka mengklaim ini tempat Yesus dilahirkan. Tempat Yesus dilahirkan. Apakah betul? Kita nggak ngerti. Apakah betul di situ? Ya cuma menurut mereka itulah tempat Yesus dilahirkan. Ya. Lalu ini tempat Yesus dibaptiskan. Apakah betul? Kita nggak ngerti. Yang udah jelas airnya bukan air itu, sebab air kan selalu mengalir ya. Kita nggak tahu. Yang kita tahu bahwa Sungai Yordan yang zaman dulu sama zaman sekarang beda sekali. Zaman dulu Sungai Yordannya lebar, besar. Sekarang sudah ada penyempitan. Ya. Jadi sekali lagi
Jangan kita memberhalakan satu tempat. Ya, itu kita pergi ke sana, kalau ada kesempatan pergi ke situ hanya untuk mengingatkan kita bahwa apa yang dicatat dalam Alkitab itu ada bukti-bukti sejarahnya. Walaupun air yang dipakai Yesus untuk beliau dibaptis pasti air yang beda. Tempatnya di mana kita pun nggak tahu persis di mana Yesus dibaptiskan. Taunya itu ditulis cuma Sungai Yordan, tapi tempatnya persis di mana kita akan nggak tahu. Tempat di manakah Yesus dilahirkan ya di Bethlehem, tapi di mana persis tempatnya kita pun juga nggak tahu. Ya, tapi kalau mereka mengklaim di sini Yesus lahir, ya itu kan klaim mereka. Kita secara persis kita nggak tahu apakah klaim mereka benar atau tidak. Ya, kita beriman saja kepada firman Tuhan, bukan kepada klaim mereka. Kita beriman kepada firman Tuhan. Ya. Oke. Sekalian ya, sebagian orang Yahudi kan karena mereka berdoa menghadap tembok ratapan. Oh, kita orang Kristen nggak perlu berdoa menghadap tembok ratapan. Kita berdoa menghadap apa saja, arah mana saja, asal kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus, didengar doa kita. Gampang ya. Oke. Ya. Nah, saudara sekalian. Wisata rohani jangan diberi unsur religi magis, jangan. Wisata rohani ya hanya sebagai alat untuk mengingatkan kita akan hal-hal sejarah yang sifatnya historikal yang tercatat dalam Alkitab. Ya. Tapi apakah semua itu benar tempatnya? Kita pun nggak tahu. Ya. Tapi hanya mengingatkan, oh ini Yerusalem, oh ini Bethlehem. Tempatnya persis di mana nggak tahu. Di manakah Yesus lahir? Tempatnya persis nggak tahu juga. Yang penting kita tahu itu Bethlehem, itu Yerusalem, itu Yeriko. Ya. Kemudian ada lagi tempat-tempat lainnya. Itu Sungai Yordan, tapi tempatnya persis Yesus dibaptiskan kan kita nggak tahu. Yang penting kita hanya diingatkan, oh disitulah Sungai Yordan. Tapi di manakah persis Yesus dibaptiskan kita pun juga nggak tahu. Ya. Jadi saudara sekalian, inilah suatu hal yang kita perlu pahami. Ya. Oke, saudara sekalian, biarlah firman Tuhan membimbing kita, mengarahkan kita, agar kita menjadi orang Kristen yang sadar bahwa segala apa yang difirmankan Tuhan memang ya dan amin. Ya, tapi tempat yang persis di mana sebagian kita pun nggak tahu. Kita tahu itu ada Bethlehem, itu kota Bethlehem. Tapi tempatnya persis Yesus di manakah kandang Tuhan Yesus, kandang di mana Yesus dilahirkan, ya kita pun juga nggak tahu. Ya, sekalian kita harus pahami ini dan kita beriman kepada apa yang firman Tuhan katakan. Ya, beriman kepada apa yang firman Tuhan katakan memang ya dan benar. Biar firman Tuhan membimbing kita, menguatkan kita, mengarahkan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami pelajari pada saat ini Tuhan. Bimbinglah kami agar kami bisa memahami firman dengan benar dan melakukan dalam hidup kami sehari-hari, menerapkan dalam hidup kami yang sementara di dunia ini. Kami berdoa bagi pertobatan orang-orang Yahudi secara jasmani, biar mereka diberi kesempatan oleh Tuhan, lebih banyak orang dari mereka bisa bertobat mengenal Yesus sebagai juru selamat yang mengasihi mereka. Kami berdoa bagi penginjilan bagi bangsa-bangsa lain di dunia. Tuhan berkati, biarlah umat pilihan Tuhan mengenal Yesus sebagai juru selamat. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.